tentu kita angkat topi apresiatif atas apa yang dilakukan oleh Pak Menteri di dalam aspek brand management dan customer management. Tapi kemudian tentu saya mengkritisi di product management Pak Menteri mengenai sumber daya pada tujuan wisata, fasilitas di daerah tujuan wisata termasuk transferabilitas. Ini yang selalu menjadi problem. Khawatir ketika orang datang ke Indonesia kemudian membawa berita buruk tentang Indonesia ketika berbicara transferabilitas kota antar kota, destinasi wisata yang satu ke yang lain. Ini yang menjadi persoalan. Ketika pariwisata menjadi prioritas pembangunan sesuai dengan RPJMN, maka kemudian kita harus bisa mengendalikan agar pemerintah daerah benar-benar bisa membangun infrastruktur menuju destinasi wisata. Ini yang selama ini tidak bisa kita lakukan dengan otoritas kita sebagai pemerintah pusat. Oleh karena itu kita membutuhkan regulasi seperti peraturan pemerintah. Karena kalau kita lihat jalan negara itu relatif baik, tapi jalan provinsi, jalan kabupaten itu yang menjadi persoalan. Sehingga tentu kita harus memiliki sebuah payung hukum, alat kendali sehingga benar-benar nanti pemerintah daerah itu sinergi dengan apa yang kita lakukan di pusat. Termasuk ketika kita berbicara wisata perbatasan, apapun yang kita lakukan, festival dan sebagainya di daerah perbatasan, kita tahu bahwa infrastruktur negara tetangga itu lebih baik daripada kita. Jangan-jangan apa yang kita lakukan kemudian menampilkan apa yang sebetulnya tidak kita punya di daerah perbatasan ini. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, ketika kita berbicara 20 juta di 2019 kunjungan wisatawan, tentu kita harus melakukan rasionalitas dengan kebutuhan sumber daya manusia pariwisata kita. Jadi kalau kita berbicara target PDB 8%, devisa kita 240 triliun, tentu kalau 2016 kita hanya mensertifikasi 35.000 sumber daya manusia, kemudian pelatihan dasar kepariwisataan 17.600, ini tentu masih jauh dari kebutuhan kita target 20 juta. Jadi sebetulnya saya ingin mengetahui berapa sebetulnya sumber daya manusia kepariwisataan yang kita butuhkan ketika kita menghadapi 20 juta target di tahun 2019. Kemudian ketika misalnya kalau di APBNP ini kita berasumsi misalnya undang-undang pengampunan pajak tidak efektif sehingga yang 12.000 triliun Panama Paper dan lain sebagainya tidak bisa kita repatriasi ke sini, berarti kita mengalami defisit 290 triliun. Nah, kalau misalkan kita melakukan rasionalisasi, kira-kira pada pos-pos mana kita bisa akan melakukan rasionalisasi? Ketika Kemenpar harus melakukan rasionalisasi belanja. Saya ingin mendapatkan penjelasan. Yang terakhir, Pak Menteri, bahwa anggaran ke desa itu sekarang besar. Di tahun 2016 sekitar 20 triliun itu dikucurkan ke desa. Jadi desa itu sangat menarik sekali, apalagi kalau kita kalau kita hubungkan misalnya dengan semangat primordialisme baru gitu. Ada semangat budaya lokal untuk kemudian dikembangkan di berbagai daerah, ada semangat baru. Jadi kalau kemudian di 2017 kita membuat pola-pola desa wisata, saya kira itu sangat menarik. Infrastruktur itu menjadi bagian dari tugas pemerintahan desa dengan anggaran yang hampir 2 miliar mungkin di tahun-tahun ke depan. Tapi kemudian penataan kewisataannya itu bisa kita lakukan. Jadi orang ketika misalkan sudah jenuh dengan pariwisata yang konvensional, mungkin nanti akan melirik kepada desa-desa yang dengan keunikan keanekaragaman budaya dan culture-nya. Saya kira demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.